Nah, sekarang kita akan bahas tentang 6 soal persamaan nilai mutlak. Jadi kasusnya adalah find x that satisfy. Yang pertama, harga mutlak x itu sama dengan negatif 7. Nah, dari definisi kan kita udah tahu kalau nilai dari suatu harga mutlak itu selalu positif. Jadi, solusi dari kasus yang pertama dia adalah himpunan kosong. Nah, bisa disimbolkan dengan dua simbol matematika seperti yang ada di video ini. Lanjut, nomor 2. Nah, harga mutlak dari X sama dengan 12. Dari definisi kita tahu kalau misalkan kemungkinannya itu ada dua, yaitu ketika X-nya itu akan bernilai positif dan X ketika bernilai negatif. Kita mulai dari yang positif dulu. Jadi kalau yang positif itu adalah X sama dengan 12. Kemudian yang negatif berarti negatif X sama dengan 12, berarti X-nya akan bernilai negatif 12. Nah, bentuk ini merupakan bentuk pertama dari persamaan nilai mutlak, yaitu harga mutlak X sama dengan sebarang konstanta. Untuk yang C, proses pengerjaannya sama seperti kasus B. Berdasar definisi, dia pasti akan punya sisi positif dan sisi negatif, sehingga kita dapatkan X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan negatif 5. Kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan negatif 5. Nah, bentuk ini merupakan perluasan dari bentuk umum yang pertama. Dengan X kita ganti dengan suatu fungsi, sehingga harga mutlak dari fx sama dengan sebarang konstan. Nah, untuk latihan lanjutan, kalian bisa mengerjakan soal yang sudah ada dalam video ini, yaitu harga mutlak dari 2x dikurangi 3 sama dengan 5. Jika hasil kalian sama, maka jawaban kalian benar dan strategi penyelesaian kalian juga benar. Oke, untuk kasus D, proses penyelesaiannya sama seperti kasus-kasus yang sebelumnya. Jadi, sesuai dengan definisi, dia pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Dan kita dapatkan X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 1. Hanya saja, sebagai tambahan, karena kedua ruas dalam kasus ini itu merupakan suatu fungsi, maka ada syarat yang harus terpenuhi, yaitu Gx harus lebih dari 0. Sehingga kita punya 2x lebih dari sama dengan 0, maka kita dapat X pasti harus lebih dari sama dengan 0. Nah, sesuai dengan garis bilangan, karena X-nya itu harus lebih dari sama dengan 0, maka negatif 3 ini dia nggak akan masuk ke dalam pilihannya kita. Sehingga himpunan penyelesaian dari kasus ini adalah X sama dengan 1. Alternatif lain sebagai strategi penyelesaian masalah dari kasus ini, kita bisa menggunakan kuadrat dua ruas. Ya, kita kuadratkan dulu. Yang pertama di ruas kanan dan ruas kiri. Kemudian kita pindahkan ke dalam satu ruas, sehingga kita mendapatkan bentuk umum A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, kedua bentuk umum ini jika kita jabarkan akan menjadi A min B A plus B. Setelah itu kita hanya tinggal memasukkan kedua fungsi ke dalam bentuk umum tersebut. Dan kita akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 1. Jangan lupa tetap ada syarat, yaitu Gx haruslah lebih dari sama dengan 0. Dan kita dapatkan X itu harus lebih dari 0. Sehingga, sesuai dengan syarat, X yang memenuhi adalah X sama dengan 1. Oke, untuk kasus yang E ini, minta tolong jangan terlalu terkecoh ya, karena kasus sebelumnya. Untuk yang E justru dia akan lebih mudah, karena kita hanya tinggal menguadratkan kedua ruas, dan memindahkannya menjadi satu ruas, dan kita akan temukan bentuk umum A kuadrat min B kuadrat. Sesuai dengan penjabarannya, maka bisa dijabarkan menjadi A min B dan A plus B. Jadi kita akan mendapatkan X sama dengan negatif 11/2 dan X sama dengan 1/6. Dalam kasus ini tidak ada syarat, karena kedua ruas itu sudah dikuadratkan. Kasus E ini merupakan bentuk umum yang keempat, yaitu di mana harga mutlak fx sama dengan harga mutlak gx. Strategi selesaian masalah kasus F, kita mulai dari definisi terlebih dahulu.
Pada kasus ini kita memiliki dua buah fungsi yaitu fx dan gx. Oleh karenanya, setiap fungsi pasti memiliki dua sisi positif dan sisi negatif. Maka x lebih dari sama dengan 0, x kurang dari 0, dan x lebih dari sama dengan 5, dan x kurang dari 5. Nah, dari definisi itu kita akan gambarkan suatu garis bilangan dengan tiga daerah utama, yaitu daerah yang pertama adalah x kurang dari 0, daerah yang kedua yaitu x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari 5, dan yang terakhir adalah daerah ketiga yaitu x lebih dari sama dengan 5. Selanjutnya kita akan menguji titik di setiap daerah. Untuk daerah pertama kita ambil sebarang titik, misalkan x sama dengan negatif 1. Maka nilai x sama dengan negatif 1 atau negatif 1 ini kita inputkan ke dalam kasusnya. Jadi x sama dengan negatif 1 kan dia negatif, maka kita akan menuliskan negatif x. Kemudian x min 5, kita masukkan x sama dengan negatif 1, maka akan menjadi negatif 1 negatif 5, dan hasilnya adalah negatif 6. Maka kita tuliskan negatif x min 5. Dan ini tidak memenuhi karena tidak ada variabelnya juga. Untuk daerah yang kedua, kita ambil sebarang titik. Yang paling mudah itu adalah x sama dengan 0. Jadi 0 kita substitusikan ke semua x. Jadi 0 positif, kemudian 0 dikurang 5 hasilnya negatif, maka kita tuliskan negatif x min 5. Oh, ada kesalahan ternyata. Jadi negatif ketemu positif dia akan tetap negatif. Jadi kita dapatkan untuk daerah pertama adalah x sama dengan 0. Oke, lanjut ke daerah yang kedua. Untuk daerah kedua, kita dapatkan 5 sama dengan 5. Karena nggak ada variabelnya, maka untuk daerah kedua juga dia tidak memenuhi. Terakhir, di daerah ketiga, kita ambil sebarang titik, yaitu x sama dengan 6. Dan kita substitusikan juga kembali ke soalnya. Dan kita dapatkan x sama dengan 5. Nah, oleh karena x sama dengan 5 itu sesuai dengan syarat yang di daerah 3, yaitu x lebih besar sama dengan 5, maka x sama dengan 5 ini merupakan himpunan penyelesaian dari kasus F.